dari kejadian anak saya kecelakaan di Mesir itu, dia tertabrak mobil. Alhamdulillah, Allah ingin memberikan pesan sama saya. Pelajaran kehidupan, kuliah kehidupan selama di Mesir, salah satunya kuliah bareng Teh Febi juga. Hmm, hmm. Gitu. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah baik, sudah semuanya sudah normal ingatan, meskipun operasi kepala juga semuanya sudah baik. Bahkan mungkin saya katakan lebih cerdas lagi dari sebelumnya, insya Allah. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. untuk kaki juga sama dokter sudah boleh napak-napak tipis-tipis gitu. Insya Allah habis Lebaran, mulai Lebaran, insya Allah sudah boleh bisa jalan normal seperti sedia kala. Insya Allah sudah bisa mulai sekolah lagi, gitu. Intinya dari kejadian ini adalah pasrah, Hmm. pasrah, ikhlas. Insya Allah Allah akan kasih jalannya. Begitu saya dikabari sama teman anak saya di Mesir itu, Ibu Naya kecelakaan, sekarang koma di rumah sakit di ICU, belum sadarkan diri. Saya cuma satu yang saya katakan dalam hati, oh dia itu koma, berarti dia masih hidup. Terima kasih Tuhan. Itu yang saya katakan dalam hati, Oke. terima kasih Tuhan. Masih diberi kesempatan anak saya untuk hidup. Itu saja udah syukur, itu yang saya ucapkan dalam hati, terima kasih, saya pasrah ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas. Pagi, besok paginya sore, besok pagi saya kan dikasih tahu malam minggu ya, malam minggu terus minggu sore saya perjalanan dari Wonosobo ke Jakarta, saya ngebis sendiri karena posisi suami sudah di Jakarta. Sepanjang perjalanan dari Wonosobo sampai Jakarta sekitar berapa jam, dari setengah 6 sore sampai sana jam 3 pagi, itu saya cuma ucapkan dalam hati, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih, aku ikhlas ya Allah, pasrah, aku ikhlas, pasrah. Udah itu aja yang saya ucapkan dalam hati, itu sambil senyum-senyum sendiri, terima kasih, aku yakin kuasamu, pertolonganmu lebih dekat dari urat nadiku sendiri. Udah itu aja yang saya ucapkan. Dan alhamdulillah memang betul. Kuasa Tuhan luar biasa. Meskipun anak saya itu udah diberitakan sudah meninggal dunia awalnya. Alhamdulillah masih dikasih umur hingga saat ini. Terima kasih Teh Febi, terima kasih. Kunci dari itu adalah semua pasrah, ikhlas dan syukur. Itu Ya, aja. Teh Febi, ini kan bahasa seorang ibu ya, Ya, perasaan gitu ya. Mungkin Teh Febi yang lebih memahami, mungkin bisa direspon sedikit gitu ya. Aduh, aku seneng banget ya dengar ceritanya Bu Zufia Tuniswa ini tentang kepasrahan gitu kan. Tidak semua orang kan bisa praktik pasrah itu gitu ya. ya, Dan betul. mungkin nanti bisa digali lebih dalam oleh Teh Febi. Silakan Teh. Jadi gini Mas Hendra, awal Mbak Zufi itu masuk batch 4, situasinya anaknya masih di ruang ICCU, dan situasinya itu dari mulai mau dioperasi itu pending-pending terus gitu. Jadi ini sesuai dokter ngejadwalin, ini nggak dijalanin. Jadi waktu itu kondisinya Bu Zufi ini stres, bingung anak harus gimana, sementara anaknya kakinya udah kondisi yang menyedihkan gitu istilahnya. Nah, dalam situasi bingung, cemas, dan lain-lain, begitu juga bertabrakan dengan satu situasi prosedur di sana di Mesir itu kayak bikin kesel Mbak Juvi gitu, kayak nggak profesional apa segala macam. Nah, ketika dia ikut kelas, lalu kita ceritakan kan siapa diri Mbak Zufi, siapa diri anaknya Mbak Zufi, yang udah sempurna dan lain-lain. Aku di situ jujur aja terharu, Mas. Tahu nggak Mas, di kelas batch 4 itu, kita sampai ada satu sesi di terakhir, ingat nggak Mbak Zufi? Kita semua tuh berpuluh-puluh orang di kelas sending love. Oke. Ya Mbak, ingat nggak? Ingat nggak Mbak? Kita Ya, melakukan sending love buat anaknya Mbak Zufi di terakhir kelas. Iya, Dan iya, kita ya, iya. quantum jamin waktu itu. Karena Mbak Zufinya resah gitu. Anak ini bisa nggak ya dibawa pulang ke Indonesia? Masih nggak gelap lah untuk pulang. Iya, Jangankan iya. untuk pulang. Mau kan kecelakaan kepalanya kan memang agak rusak. Bukan maksudnya ada terbelah apa gimana ya. Kakinya pun nggak support. Boro-boro pulang ngebayangin anaknya bisa duduk, bisa dibawa pesawat, itu gelap saat itu Mas Hendra. Nah, materi ini benar-benar membuat semangat buat Mbak Zufi karena ternyata Mbak Zufi bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Mbak Zufi dan anaknya Mbak Zufi adalah percikan ruh dari energi tanpa batas yang berkelimpahan. Artinya, ketika kita adalah energi tanpa batas, aku cuma bilang Mbak Zufi, pegang tangan anaknya, ajak ngobrol dia,
Lalu sadar nafas syukur, ingat nggak Mbak aku bilang gitu? Sadar nafas syukur, bayangkan pada saat nafas masuk, energi tanpa batas masuk. Ketika energi tanpa batas masuk, aku tanya, anaknya masih bisa nggak diajak komunikasi? Atau Mbak aja dia yang melakukan. Quantum jamming, bayangin energi tanpa batas ini meregenerasi sel-sel otak dia. Aku bilang sama Mbak Sufi, abaikan realita. Mau realitanya anak koma, mau realita anak kayak gimana, kayak abaikan. Abaikan semua itu, aku bilang gitu. Ingat Allah maha baik dan dia pasti akan berikan apa yang kita kasih. Sadar nafas syukur aja Mbak, karena ada energi tanpa batas di dalam diri Mbak dan di dalam tubuh anak. Nah, pada saat energi tanpa batas masuk, kecerdasan semesta ada di dalam sini, ada di dalam tubuh kita masuk. Lalu kecerdasan kesehatan untuk menyembuhkan sel-selnya pun masuk. Bayangin Mbak, buat video dalam pikiran, bahwa energi yang masuk itu membenahi atau membuat sel-sel yang rusak di dalam otak itu terhubung lagi. Lalu kita quantum jamming, waktu itu aku juga ikut bantu quantum jam, Mbak juga sama. Quantum jamming Mbak, kan yang Mbak khawatirkan waktu itu kaki anak ya. TVB ini pennya belum nyambung, ingat nggak sih? Ya, ingat, iya, ya, ya. Nggak bisa, ini nggak nyambung, ini pending terus, ininya apa, operasinya, gimana ya anak aku keluar, gimana ya, boro-boro mau keluar, jadwal operasinya aja mundur-mundur terus. Aku bilang, abaikan realita, quantum jam aja, bilang terima kasih, buat video dalam pikiran, terjadi operasi, ininya tersambung lagi, itu dibuat semua dalam video dalam pikiran, Mas. Dan waktu itu ketika Mbak Sufi cerita sama aku, curhat masalah TVB ini tuh orangnya nggak komitmen, ingat nggak Mbak? Petugas di perusahaan, di rumah sakit, di apa segala macam. Lalu aku bilang apa? Sending love mereka semua. Dokter-dokternya sending love-in. Petugasnya. Sakitnya di sending love-in.